Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, saya Winata dan kali ini berada di sebuah museum di daerah Ubud, Museum Arma gitu ya, dan saya akan mewawancarai founder ya dari Museum Arma, Bapak Ana Agung Gedirai. Kita sapa langsung, Om Swastiastu. Swastiastu. Punapi Gateratu. Cik, sehat deh. Karena ini yang penting dalam masa COVID ini sehat. Sehat itu paling penting ya. Atau kalau bisa diceritakan ini Museum Arma gitu ya. Spesial kita di ulang tahun ke-72 Bali Pos, kita akan mencoba mengangkat komitmen dari tokoh-tokoh masyarakat, termasuk seniman juga tentang kebangkitan ekonomi Bali lah gitu ya. Karena ini kan juga berkaitan dengan sektor pariwisata. Nah kalau ini konsep museumnya seperti apa sebenarnya itu? Baiklah, kalau kita bicara museum, kebanyakan di Bali kan banyak, bahkan Gianyar memiliki museum swasta terbanyak di Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia ada 430 museum ya. Dan di Bali kurang lebih 32 museum. 32 museum. Sedangkan Gianyar memiliki museum terbanyak di Indonesia, museum swasta itu. Jadi kalau kita perhatikan tentunya pertanyaannya kenapa di Gianyar itu banyak ada museum. Museum Purbakala, ya museum seni rupa, bahkan museum seni rupa yang pertama dibangun itu kan museum Puri Lukisan ya. Itu masih mungkin ya ide antara Barat dan Timur yang diprakarsa, diinisiasi oleh puri-puri di Ubud. Di Ubud ya. Ya. Setelah itu muncul Museum Neka ya. Saling melengkapi. Setelah itu Museum Arma. Sama. Tiga museum ini memang saling terkait ya. Tapi perbedaannya Museum Arma, kekhasan Museum Arma itu museum yang berinteraksi dengan lingkungan gitu. Tidak hanya di dalam gedung, tapi di luar gedung pun hidup dia gitu. Di luar gedung ini sudah mulai ada artefak-artefak yang menilai seni gitu ya? Itulah orang Bali kan orang-orang kreatif ya, jadi imajinatif, apapun diukir dijadikan artefak ya. Bahkan tidak ada yang dikosongkan itu. Perpaduan karya seni buatan manusia dan alam. Itu saling mengisi ya, sehingga keindahan itulah menjadi Ubud itu begitu unik ya dan diminati oleh dunia. Kalau di Museum Arma ini dari mulai masuk sudah ada ini ya, ini ada ukiran-ukiran gitu ya. Ini kan ada ceritanya nih kita tapi atau semacam seni. Kalau ini kan boleh dikatakan terinspirasi oleh artefak yang ada di Singaraja. Jadi orang pertama naik sepeda itu kan Newenkam ya. Orang Belanda dari Batavia ke Bali naik sepeda di Bali itu orang pertama kalau kita perhatikan artefak di pura-pura di Singaraja itu ya. Yang naik sepeda itu ya. Ya ketemu dia penari-penari keindahan living tradisinya budaya yang hidup gitu ya. Nah itu menjadi inspirasi ya buat masyarakat kita, seniman kita. Ketika dia menemukan paras, membuat salah satu ukiran-ukiran itu ya, maka dituangkanlah di mana ada orang naik sepeda itu ya. Itu namanya Newenkam. Baik. Ini yang luar. Kita bisa masuk boleh. Ke dalam ya. Ini memang cara yang paling bagus. Sebelum kita masuk, kita melihat di luar dulu ya. Di luar dari peranan pohon-pohonan. Kan ada warna hijau di atas hijau, di atas hijau ya. Hijaunya daun pisang dengan hijaunya ini kan beda ya. Terus ada buah. Ini sudah artistik ya. Sebagai sumber inspirasi bagi seniman asing yang datang ke Bali, khususnya di Ubud ini ya. Jadi sudah mulai konsepnya sudah ada ya, dari masuk ini sudah ada konsep. Hutan ya. Ada hutan, ini di tengah-tengah Ubud ya. Karena Arma ini kan ada di 3 desa adat ya. Kelihatan yang pernah ke Paris tahun 31 waktu pameran kolonial itu namanya Exposition de la Paris ya. Terus Pengolsekan gudangnya yang pernah gudangnya seni juga dan Padang Tegal ya Ubud ya. Museum Arma ini ada di tengah-tengah laboratoriumnya bagi luar biasa Ubud ya. Kita bisa masuk ke dalam dan ini sebenarnya untuk museum lukisan yang ini khusus Bali ya. Bali ya. Kalau kita lihat bicara Bali, seni rupa Bali itu memiliki 2 leluhur ya atau ulu ya. Satu wayang kamasan. Akibat Jawanisasi terjadi untuknya Majapahit ya. Wayang beber menjadi wayang kamat kan pusat kebudayaan kan di Gegel ya. Satu lagi batuan style ya. Karena batuan atau baturan
pernah menjadi pusat kebudayaan Bali kuno abad ke-10 ya. Ini sudah tercatat dalam Persati Baturan atau Batuan. Ya. Namanya Baturan sebenarnya, tapi ya, Citra Kara namanya. Pelaku seni itu. Iya. Maka desa Batuan itu sekarang Batuan, dulu Batuan bebas pajak. Itu ditulis oleh anak Wungsu abad ke-10 dan tersimpan prasasti itu di Batuan. Jadi kita memiliki dua hulu. Ya. Satu lokal jenisnya Bali, dan kedua ini pengaruh Majapahit yang dibalik orang-orang Triwangsa dari Jawa ke Bali yang berpusat di Gel-Gel, Kelungkung dan seterusnya. Baik, kita langsung coba lihat karena ada lukisan yang. Coba lihat ini satu contoh. Ya. Kalau ini ya seniman kita itu sudah di luar kepala dia. Dia tidak perlu sekolah, berdasar kan. Ini kan 3 dimensi yang spektakuler, hebatnya ini. Paras dia tidak sekolah dia, tetapi terjadi turun-temurun ya. Ya. Turun-temurun di Banjar, di lingkungannya. Ini sudah tidak ada sekolahnya, tidak ada. Ini sama juga. Ini kan kualitas tinggi ya boleh dikatakan. Tidak pernah sekolah, tapi inilah keunikan orang-orang Bali. Baik, mungkin bisa dibuka. Ya. Ini lukisan-lukisan yang. Ini yang diproduksi oleh masyarakat Penestanan, disebut yang artis. Itu diprakarsa oleh masyarakat Penestanan dengan Ari Smith yang bermukim di Penestanan. Ya, tahun 70-an dipasarkan oleh Datuk Len Chongkit di Singapura kemana-mana ya. Ini khas petani, dia petani juga seorang seniman seni lukis modern tradisi. Jadi mereka sudah modern gitu. Modern ya? Ya, modern sangat tradisi. Modern ini. Contoh coba lihat. Nah, ini sangat modern ya. Modern tradisi, bukan tradisi ya, tradisi yang sudah modern ya. Jadi tanpa dia sekolah di Sesri, di Isi, dia secara alami berkembang sendirinya ya, akibat dari interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitar Ubud ini ya. Ini boleh dikatakan Neo Penestanan ya. Neo Penestanan. Ya. Ada alirannya gitu ya. Kalau itu Jepang punya. Nah, jadi banyak orang asing itu ke Bali, menyebabkan orang itu belajar langsung atau berinteraksi langsung, saling mempengaruhi. Orang Bali belajar dari mereka, mereka pun belajar dari orang Bali. Lahirlah konsep woodblock print namanya. Ya. Ini banyak sekali. Pohon beringin ya. Pohon beringin ya. Oke, konsentrasinya di situ. Ya inilah lukisan tradisi. Seniman Bali ya. Gusti Barat ini gaya pengosekan atau pengosekan school. Setiap Banjar memiliki kekhasan identity ya. Identitas Banjar dan juga ada personal identity. Barat ya Barat, nah ini Kobot saudaranya. Dia seorang pemangku dan juga sekaligus seorang seniman sangat terkenal. Dan beliau-beliau ini adalah seniman alam. Alam. Ya, akibat dari interaksi Barat dan Timur. Ya, karena waktu itu Walter Spitz datang, Bonnet. Jadi mereka membuka cakrawala seniman kita. Karena Walter Spitz mendemonstrasikan teknik-teknik Barat di sini. Kita melihat mengadopsi tekniknya itu sudah 3 dimensi ya. Dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Dan itu masih kan lukisan yang seperti ini. Nah, ini punya identitas tersendiri. Nah, ini Sobrat beda dengan yang lain. Ini Padang Tegal ya. Termasuk ini modern, sangat modern ya. Ya tekniknya sudah masuk, pewarnaan, jadi perspektif dan anatomi sudah masuk. Padahal dia tidak sekolah. Nah, inilah sebetulnya kekuatan Bali ya. Sekolah kan baru ya. Ini dari dulu seni itu bagian dari kehidupan orang Bali atau orang di Ubud. Karena di dalam seni itu sudah ada agama. Agama tidak diperdebatkan lagi. Senilah yang muncul menjadi ruang-ruang dialog, ruang-ruang pertemuan dan sebagainya. Oke, luar biasa ya. Memang Museum Arma ini mengkoleksi ya lukisan-lukisan yang memang punya nilai-nilai kekhususan, kekhasan itu ya. Ini kalau ini di Barat kan sangat dihargai.
Dan ini banyak kita belinya di Prancis, di New York, di California. Berarti belinya nih? Ya, bukan dapat di Bali. Seperti tadi saya sudah sampaikan, tahun 31 oleh Belanda sudah dipamerkan di Prancis, namanya Exposition de la Paris. Peristiwa budaya. Dari kita harus cari ini. Kalau tidak kita cari, kita kehilangan identitas. Luar biasa ya peran dari That's it. Museum Arma untuk bagaimana menjaga ini ya. Jaga ini, mengawal ini, termasuk juga mengawal lingkungan ya. Persawahan, pengairan, dan livingnya, ya, budayanya, ritualnya, dan ini jadi satu kesatuan. Ya. Kalau itu melihatnya bagaimana pariwisata kita selama ini, apakah hanya mengeksploitasi saja, kemudian tidak memperhatikan lingkungan? Sebetulnya sekarang apa yang kita lakukan kurang dihargai karena pemasarannya salah. Jadi kita di Arma kan dua sisi ya, lokal masuk, internasional masuk. Terciptalah interaksi, penyadaran masing-masing. Membangun kesadaran tidak mudah. Ya. Itu sebetulnya yang bisa kita dapatkan dari pergaulan sehari-hari, membuka diri. Ya, kita belajar banyak. Ya, dia belajar dari kita, kita pun dapat pelajaran dari dia. Inilah sebenarnya tujuan dunia ini, terciptanya interaksi budaya. Kita pun wajib mempelajari budaya mereka. Oke. Dan dia akan menghargai budaya kita. Dia kan karena tidak tahu. Bukan salah mereka, maka wisatawan itu harus dididik juga. Kalau ke pura ngapain pakai kudang, pakai saput dan seterusnya, apa maknanya? Ini yang perlu dididik mereka. Itu yang kurang ya selama ini? Ini yang kurang. Mereka selama ini hanya jalan-jalan saja. Hanya dianggap sebagai ya, kalau dulu ya memang kita belajar dari dia, dan dia belajar dari kita. Sekarang sudah hilang ya, karena kita hanya kita pikirkan duit saja. Nah, ekonominya. Tetapi ini masa depan Bali itu harus kita sharing knowledge ya. Sambil jalan mungkin itu kita lihat-lihat ya. Mungkin sambil kalau satu-satu menjelaskan. Tapi luar biasa. Saya baru tahu kalau ini ternyata lukisan-lukisan didapatkan dari banyak kita beli dan dapatkan ada di Australia, ada di Jakarta. Kita beli lagi. Karena ini masyarakat kita, anak-anak harus lihat budayanya. Seperti saya tadi katakan, bukan nasinya aja kita tahu. Bagi petani bagaimana dia mengolah sawah sehingga menjadi nasi. Kan ada ritualnya. Tonen garang mereng. Ya, ada ritualnya. Padinya, begitu dijemur, diangkut, ditumbuk, baru jadi beras. Nah, itu baru dimasak. Baru dimasak ya. Oke. Ini sudah sangat modern ini. Ini saya modern ya. Ini perkembangan. Ini sangat terkenal di dunia barat, di Itali, di mana ini Moko sudah meninggal ya. Modern sekali ya. Ini pelukis Bali. Bali semua ini Bali. Ini yang terkenal itu ya? Sangat terkenal pengosekan Moko. Ini Ketut Budiano, maestro yang paling muda sekarang. Yang Niki? Itu udah lukisan karya dia sudah keliling dunia ya. Di Jepang, di mana-mana ya. Dia tampil di Amerika. Dia sudah berhasil sebagai misi kebudayaan melalui karya seni. Diundang oleh di Australia, diundang oleh Jepang, diundang oleh Jerman, diundang oleh Copenhagen. Ketut Budiana. Ketut Budiana ya. Ini masterpiece. Kalau kita pikirkan dari mana idenya seperti ini. Kamasan bukan, batuan juga bukan. Inilah sebetulnya penemuan baru. Penemuan baru. Makanya disebut maestro. Maestro ya. Ini sangat dihormat, masih muda. Sebab keunagiannya, kesenimannya sudah menjadi bagian dari pengabdiannya pada Bali, pada budayanya. Baik, luar biasa ya. Ini ya. Oke. Ini lukisan yang punya arti makna yang dalam juga nih. Sangat mendalam. Ini cerita. Ini kan Dharmawangsa. Dharmawangsa. Ketika moksah itu ya. Asubha karma tentang karma ya, perbuatan ya. Ini kan di alam gaib gitu. Ini semakin ini nah, kalau kita lihat Kamasan di sini kan sudah modern Kamasan ya. Bahkan terjadi Ubud style jadinya, modern Ubud. Tapi ide awalnya ya wayang Kamasan. Tapi setelah dia dapat pengaruh dari luar, dia menemukanlah kekhasan Dewa Ketut Ding. Ini kita dapatkan di Amerika, di LA, bawa pulang. Ya. Nah, itulah pentingnya berkunjung ke museum, kita banyak mendapatkan hidden knowledge, namanya pengetahuan yang terselubung dan hidden value. Hidden value. Baik. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan luar biasa ya. Nah, ini orang-orang yang terlibat di dalam film Bali The Island of God itu ya.
Yang Jadi filmnya yang tahun 1930-an 30-an. atau ya? Ya, Melayada Kecak. Jadi orang Bali itu sebagai aktor yang hebat sekali. Ini lihat profil tubuhnya. Ini kan koleksi dari Victor Van Clayson yang membuat film itu ya. Ini orang-orang. The Island. Film? Bali, The Island of God. The Island of God. Mungkinnya benar Bali itu. Aduh, kan tanda itu. Oke. Oke. Di sana juga ada masih lupus. Ada. Masih banyak ya? Ya, banyak. Tapi karena waktu kita yang Ya. terbatas satu, mungkin Nah, kita inilah bisa... Replu karya water space Oke. yang dibesarkan oleh budaya kita. Masyarakat belum banyak melihatnya. Oke. Ini periode Moskow. Oke. Setelah di Bali, ini periode Bali. Malah muncul gaya Ubud itu ya. Kalau tidak ada dia, Vulcan kita tidak seperti sekarang. Ada gerakan Pitamaha itu. Baik. Iya. Luar biasa. Saya baru, karena waktu ini ya, tuh ya, jadi Ya. saya sebenarnya ingin masih jalan-jalan. Satu mungkin bisa berada di sebelah kita, mungkin begini tuh, sebagai penutup, sebagai tokoh masyarakat, budayawan, seniman yang sudah menginternasional, saya kira COVID ini kan sangat memukul pariwisata Bali. Ini kita sangat, nah ada muncul kebangkitan nanti perekonomian Bali, pariwisata yang bangkit. Mungkin itu punya semacam pesan lah supaya nanti kebangkitan pariwisata Bali ini tidak hanya lagi untuk apa? Seperti tadi wisatawan tidak hanya berjalan-jalan saya ke sini, kita tidak belajar dari mereka, mereka juga tidak belajar dari kita. Mungkin ada semacam harapan nanti. Sebetulnya pencinta Bali kan banyak sekali di dunia. Saya kan baru balik dari memberikan ceramah diundang khusus oleh Universitas di Sarajevo ya. Ya saya di sana diundang beri ceramah di sana oleh luar university. Bali itu, keunikan Bali itu sudah didengar oleh dunia internasional. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Dampak dari buku yang ditulis oleh Miguel Covarrubias ya. itu yang memberikan dampak dan dipelajari sampai sekarang di Island Bali, di Island of God. Ya. Dunia kan pencarian manusia itu kan mencari kedamaian, ketentraman. Dan di Bali terjadi itu. Aslinya. Karena perpaduan seni dan alam. Ya. Dan kehidupan. Dan ritualnya. Orang Bali kan orang spiritual, bukan religius. Spiritual. Mutual respect. Orang Bali tidak mempengaruhi orang. Inilah magnetik Balinya. Sehingga lahirlah pencinta-pencinta Bali ada di belahan dunia. Ya. Yang sampai sekarang masih ada. Saya diundang oleh wali kotanya Madrid, bicara di Madrid, bicara di New York, di Washington DC, sampai di San Francisco, di Asian Art Museum. Yang dia ingin tahu kan dari hasil anak-anak muda Bali ya, orang Bali yang melakoni hidup ini ya. Dalam arti dalamnya ada budaya, sudah ada agama. Perilaku itu adalah bagian dari agama. Dan itu harus dipertahankan oleh Harus Bali. dipertahankan. Dan tambahannya satu, kalau kita memahami turisme ke depan itu sedikit berkualitas, bukan kuantitasnya. Yang turisme yang menghargai tradisi Bali dan menghargai budaya Bali, karena belahan dunia sudah hilang. Sudah tidak ada lagi uniqueness-nya. Hanya Bali lah menawarkan itu kepada umat manusia untuk menyadarkan diri, membangun kesadaran itu tidak mudah. Baik. Terima kasih Ratu. Maka saya harap itulah yang sebenarnya akan terjadi. Oke. Keunikan Bali itu harus dipertahankan. Harus. Tidak ada seragam tidak ada. Di Bali, Gianyar punya kekhasan, Badung punya, jangan antar desa dan desa juga beda. Betul. Padang Tegal dan Kelihatan beda. Kelihatan dan Pengosekan Mas juga beda. Tidak sama. Inilah unikum, inilah Bali yang perlu kita jaga. Baik. Terima kasih Ratu. Saya kira demikian Bali Post Talk kali ini, edisi 72 tahun Bali Post, dan kita sangat luar biasa ditunjukkan oleh pemiliknya langsung, Agung Gede Rai, di Museum Arwah ini. Lukisan-lukisan yang luar biasa ternyata beliau dapatkan dari luar daerah. Ini merupakan kekuatan Bali. Mudah-mudahan kebangkitan Bali ini setelah pasca COVID atau ketika COVID masih berjalan, pariwisata berjalan lagi, mudah-mudahan kembali ke jati dirinya gitu ya, pariwisata yang berkualitas. Saya tutup dengan Pramas Sandi. Om Santi. Yeah.